wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa berkumpul dan puji syukur kepada Allah bahwa kita dimudahkan untuk bersama hari ini untuk mempelajari sebuah tema dan merenungi apa langkah yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa ini. Perkenalkan, saya Ibu Siti Randia sebagai Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Kalimantan. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah dinamika perubahan kurikulum di Indonesia. Sehingga tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk memahami dinamika perubahan kurikulum di Indonesia serta dampaknya terhadap sistem pendidikan. Mengapa suatu tentang pendidikan itu perlu disampaikan? Ya, hal ini karena apa? Karena pendidikan adalah kunci dalam pembangunan atau perkembangan manusia itu sendiri, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan data di BPS, di mana indeks pembangunan manusia Indonesia itu meningkat dari 71,39% pada tahun 2016 menjadi 72,49% pada 2021. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, peran kurikulum dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan dan mengembangkan kurikulum itu sendiri. Oleh siapa? Oleh banyak hal yang bisa terlibat, yaitu pemerintah, sekolah, dan pihak terkait untuk dapat apa? Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya maka harus didasarkan pada apa? Pada nilai-nilai yang bertujuan membangun karakter peserta didik. Nilai seperti apa? Nilai agama, moral, politik, sosial, dan budaya. Nah, di samping itu pula, aspek-aspek lain juga harus dipertimbangkan, seperti keperluan peserta didik, tantangan, perkembangan zaman, juga kesiapan guru atau pendidikan itu sendiri. Maka perlu adanya proses yang benar dan menantang, sehingga output atau hasilnya akan sesuai seperti yang diharapkan oleh semua pihak tadi. Oleh sebab itu, perlu diingatkan bahwa setiap perubahan dalam kurikulum memiliki sebuah tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan perubahan atau tantangan zaman. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang perubahan kurikulum di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, ini telah mengalami beberapa perubahan kurikulum yang lumayan signifikan. Yang itu menunjukkan atau mencerminkan di mana sosial, politik, dan ekonomi negara kita. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga tahun 2020, negara kita mengalami 10 kali perubahan kurikulum. Ya, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, tahun 2000, tahun 2004, tahun 2006, dan tahun 2013. Perlu disadari bahwa semua perubahan tersebut ini dirancang berdasarkan landasan yang sama. Landasannya yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2045. Mari sama-sama kita mengenal kurikulum pendidikan nasional dari masa ke masa yang sudah disebutkan tadi.
Pada kurikulum 1947 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Ini pada awal kemerdekaan, istilah kurikulum itu dikenal dengan istilah leerplan, ya. Dalam bahasa Belanda artinya adalah rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini terdapat dua hal penting. Yang pertama, ada daftar nama pelajaran dan jam pelajaran. Dan yang kedua, ini terkait dengan adanya garis-garis besar pengajaran. Di mana kurikulum ini diluncurkan setelah kemerdekaan. Apa? Untuk menggantikan sistem pendidikan yang ada di masa kolonial. Otomatis fokus utama pada pendidikan kita di tahun ini yaitu adalah pendidikan karakter dan nasionalisme. Jadi ciri utamanya juga bisa kita katakan ya bahwa itu pendekatannya berbasis karakter dan integrasi nilai-nilai nasionalisme. Contoh implementasinya adalah pengajaran tentang apa? Contohnya seperti pengajaran tentang pahlawan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Serta ketika itu ya, serta pelaksanaan upacara bendera di setiap hari Senin di semua sekolah. Baik, kita beranjak ke kurikulum berikutnya, kurikulum 1952. Ini adalah kurikulum rencana pelajaran terurai. Ya, di mana kurikulum ini dapat juga dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum terurai, ini terdapat rincian mata pelajaran dan ada lagi muncul istilah silabus sebagai apa? Sebagai pokok-pokok atau isu materi untuk pembelajaran. Di kurikulum ini juga muncul guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan satu mata pelajaran. Kemudian di kurikulum 1964 atau disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964, kurikulum ini diperkenalkan oleh Presiden pertama kita, ya Presiden Soekarno, dan ketika itu sangat kental sekali dengan istilah Pancawardhana. Itu perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada kurikulum ini pemerintah menerapkan Pancawardhana ya, di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi apa? Daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, kemudian juga muncul 5 kelompok bidang studi tentang moral, ya, kecerdasan, kemudian emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Adapun ciri utama dari kurikulum ini adalah penekanan pada keseimbangan antara aspek akademik dan non-akademik. Dan contoh implikasinya yaitu adanya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, olahraga, kesehatan, kesenian menjadi bagian dari integrasi di dalam kurikulum sekolah. Berikutnya adalah kurikulum 1964. Nah, ini terjadi karena perubahan politik ya setelah Orde Baru yang membawa perubahan kurikulum yang lebih fokus lagi pada stabilitas nasional. Di kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum yang sebelumnya ya 1964, yaitu dilakukan adanya perubahan struktur kurikulum pendidikan. Dari yang tadi Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini juga merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Dan ingat, ciri utama dari kurikulum 1968 ini adalah pendidikan dasar dan pendidikan kejuruan yang lebih terstruktur. Ya. Kemudian contoh implementasinya apa? Nah, contoh implementasi dari kurikulum 1968 ini yaitu penguatan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan atau istilahnya PPKN. Ya. Pelajaran ini untuk menanamkan nilai-nilai ideologi kita terhadap negara. Baik,
Berikutnya kurikulum 1975. Peningkatan kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis dalam pendidikan, di mana pada kurikulum sebelumnya belum memperhitungkan hal-hal mengenai faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Nah, atas dasar itu muncullah kurikulum ini, ya, sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program istilahnya pelita dan repelita, ya. Adapun ciri utama dari kurikulum ini adalah pengenalan proses belajar mengajar. Nah, muncul istilah PBM di sini yang lebih terstruktur dan sistematis, ya. Kemudian untuk contoh implementasinya dari kurikulum ini adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah RPP, ya. Nah, ini yang dikerjakan oleh guru sebelum mengajar sebagai panduan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Berikutnya kurikulum 1984. Nah, ini kurikulum yang sangat sering dulu kita sebut dengan kurikulum CBSA, ya. Cara belajar siswa aktif. Nah, kurikulum ini menjawab semua keperluan akan pendidikan yang lebih interaktif dan partisipatif. Ya, kurikulum ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar, di mana siswa digiring untuk melakukan berbagai keterampilan proses melalui tadi cara belajar siswa aktif. Ya. Kurikulum ini juga berorientasi pada tujuan instruksional dengan berdasarkan pada pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah itu harus benar-benar fungsional dan efektif. Ya. Nah, ciri utama dari kurikulum ini adalah pendekatan aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajarnya. Nah, sebagai contoh implementasinya adalah tentang metode diskusi kelompok dan presentasi siswa untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas ketika itu. Baik, jadi kurikulum berikutnya adalah kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini adanya kritik ya bahwa kurikulum sebelumnya itu dikatakan terlalu padat dan tidak memberikan cukup ruang bagi kreativitas siswa, ya. Nah, kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya, namun juga kurikulum ini dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil, ya. Jadi pada kurikulum ini ada perubahan terkait dengan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Ya. Tujuan pengajarannya di kurikulum 1994 ini menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Nah, sedangkan untuk cirinya di kurikulum 1994 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi pertama, ya, meskipun dianggap ini terlalu padat, ya. Kurikulum berbasis kompetensi atau kita kan juga dengan istilah KBK. Kemudian contoh implementasinya adalah penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Ya. Nah, kemudian muncullah kurikulum yang tadi mirip sekali dengan kurikulum yang baru ini adalah kurikulum 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Dan kurikulum ini mengarahkan pada penguasaan kompetensi siswa dan pencapaian hasil belajarnya, dan ini bisa terukur ya di dalam kurikulum ini. Namun bagaimana setiap kali muncul sesuatu yang baru tentu ada kritikan, ya. Nah, kurikulum 2004 ini juga mendapat kritikan perihal alat ukur untuk kompetensi siswa dengan ujian yang masih bersifat pilihan ganda. Kemudian setelah dilakukan uji coba, ya, kurikulum berbasis kompetensi ini akhirnya dianggap kurang memuaskan bagi guru ataupun tenaga pengajar yang menerapkannya. Nah, jadi ciri utama dari kurikulum 2004 ini adalah fokus pada hasil belajar yang spesifik dan terukur.
Contoh implementasinya yaitu penerapan berbasis penilaian berbasis portofolio, di mana siswa mengumpulkan hasil karya sebagai bukti untuk pencapaian kompetensinya. Berikutnya adalah kurikulum 2006 atau kita kenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini memberikan otonomi pada sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri dengan keperluan dan karakteristik lokal. Kurikulum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi, yang mana dapat kita kembangkan dan ini diserahkan secara keseluruhan kepada sekolah agar dapat disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya atau keperluan di sekolahnya. Nah, oleh sebab itu, pada kurikulum ini, guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan di sekitar sekolah. Ciri utama dari kurikulum 2006 atau KTSP ini adalah otonomi dan fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum. Contoh implementasi dari kurikulum 2006 ini adalah sekolah-sekolah di daerah pantai itu dapat mengintegrasikan materi tentang kelautan dan perikanan dalam satu kurikulum lokal di wilayah pantai tadi. Baik, berikutnya adalah kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal dengan istilah K13. K13 ini lebih menekankan kepada pemikiran berkompetensi yang mana kompetensinya berbasis sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada kurikulum ini guru diharapkan dapat apa? Dapat mendorong siswa untuk melakukan pengamatan atau observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pelajaran. Nah, pada sisi siswa sendiri itu diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan siswa juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis. Menyikapi kebutuhan akan pendekatan saintifik dan integrasi nilai karakter dalam pembelajarannya, ini juga bagian dari kurikulum 2013. Sedangkan ciri utama dari kurikulum K13 ini adalah pendekatan saintifik tadi ya. Kemudian ada pengembangan karakter dan integrasi pembelajaran, bisa saja berbasis masalah ataupun berbasis proyek. Baik, contohnya ini contoh implementasi ya, yang telah diterapkan yaitu adanya proyek-proyek sains yang mengajak siswa melakukan eksperimen atau penelitian sederhana di bidang IPA ataupun biologi seperti itu. Selanjutnya pada tahun 2020 ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim ini juga memperkenalkan konsep kurikulum merdeka sebagai bagian dari inisiatif Merdeka Belajar. Kemudian oleh pihak kementerian di tahun 2021 ini langsung meluncurkan kurikulum merdeka ini. Ya, kurikulum merdeka ini dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Adapun tujuan utama dari kurikulum merdeka ini adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan keperluan siswa dan kondisi lokal. Ciri utama dari kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian fleksibilitas dalam pembelajaran, fokus pada kompetensi esensial, dan penilaian yang otentik ya. Nah, ketika kita melihat pembelajaran berbasis proyek, nah di sini ciri utamanya adalah mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, ketika aspek fleksibilitas dalam pembelajaran ini memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya. Selanjutnya adalah fokus pada kompetensi esensial atau utama, di mana di sini memastikan siswa menguasai kompetensi dasar yang diperlukan
untuk kehidupan dan pekerjaannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ciri utama berikutnya adalah penilaian yang asli atau autentik, ya. Ini menggunakan berbagai metode penilaian yang lebih beragam dan mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa itu, ya. Contoh implementasi kurikulum Merdeka ini proyek berbasis komunitas, ya. Misalnya siswa kelas 10 di sebuah sekolah SMA, ya, ini bisa bekerja sama, ya, dengan pemerintah daerah untuk membuat kampanye, ya. Kampanyenya tentang banyak hal, misalnya pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah atau di masyarakat sekitarnya. Ada lagi ciri utama yang lain, ya, ketika munculnya kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran daring, ya. Jadi pembelajaran daring ini diinisiasi karena situasional kita ketika itu dilanda oleh pandemi COVID-19. Nah, dengan pembelajaran daring ini mempercepat adopsi pembelajaran daring itu sendiri, ya. Di mana sebuah sekolah, ya, di Indonesia, ya, ini mengimplementasikan platform e-learning untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dengan berbagai materi yang sangat interaktif, ya. Berikutnya ada lagi yang juga menjadi cirinya adalah penilaiannya juga masih portofolio dan refleksi, ya, di mana siswa mengumpulkan hasil karyanya dan memiliki refleksi pribadi dalam portofolio digital yang dapat dievaluasi secara berkala oleh guru. Namun begitu, ya, setiap kali munculnya perubahan, ya, setiap kali pergantian kurikulum itu sendiri ada tantangan-tantangan yang dihadapi semua pihak yang terkait di sini, mulai pemerintah, ya, pihak sekolah, guru, bahkan siswa, orang tua dan masyarakat, ya. Nah, berikut tantangan dalam implementasi dari perubahan kurikulum, ya. Yang pertama terkait dengan si peran ketika menyampaikan kurikulum itu sendiri, yaitu kesiapan guru dan tenaga pendidik, ya. Oleh sebab itu dengan adanya tantangan ini maka apa? Perlu pelatihan, ya, dan pengembangan diri dari profesional. Banyak guru yang memerlukan latihan tambahan untuk memahami dan menerapkan setiap ada perubahan kurikulum, ya. Nah, ada data dari Kemendikbud pada tahun 2020 itu hanya 60% guru yang merasa siap dengan K13, ya. Nah, kemudian lagi apa? Tantangan yang lain yaitu adaptasi terhadap metode dan teknologi yang baru, ya, di mana di sini adopsi teknologi digital dalam pembelajaran memerlukan peningkatan kapasitas guru dalam menggunakan alat atau platform digital itu sendiri, ya. Jadi contoh implementasinya di sini adalah program pelatihan insentif untuk guru tentang penggunaan RMS misalnya seperti itu, ya. Dan ini telah dilakukan di seluruh Indonesia, ya. Tantangan berikutnya adalah sarana dan prasarana. Di sini ketersediaan buku dan alat bantu mengajar, buku teks atau alat bantu mengajar ini harus diperbaharui sesuai dengan kurikulum baru, ya. Jadi dikatakan bahwa data dari UNESCO tahun 2022 ini menunjukkan bahwa banyak sekolah di daerah terpencil itu masih kekurangan bahan ajar yang sesuai, ya. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Ini infrastruktur yang mendukung. Infrastruktur yang mendukung juga menjadi tantangan adanya akses internet dan laboratorium, ya, yang terutama ini yang berada di daerah tertinggal, ya. Oleh sebab itu ada juga implementasinya di mana pemerintah menginisiasi program 1 juta laptop untuk mendukung pembelajaran digital di sekolah-sekolah terpencil. Berikutnya, ini tantangan berikutnya adalah partisipasi orang tua dan masyarakat, di mana peran serta dalam mendukung pendidikan di rumah dan di lingkungan ini sangat diperlukan. Kerjasama antar sekolah dan orang tua, ya, dalam mendukung setiap ada perubahan kurikulum baru. Contohnya
saat-saat ini sangat sering juga ya kita mendengar ada kegiatan-kegiatan di sekolah itu parenting day, yaitu untuk apa? Ini biar terlibat orang tua dalam proses pendidikan anak-anaknya. Tantangan berikutnya adalah evaluasi dan penilaian. Nah, di mana sistem penilaian yang tepat dan adil, ya, di mana penilaian yang tidak hanya berbasis pada ujian tertulis, tetapi juga aspek lain ada keterampilan yang perlu kita perhatikan dan juga sikap yang perlu juga kita perhatikan. Berikutnya, terkait dengan evaluasi dan penilaian ini perlu pemantauan atau evaluasi yang berkelanjutan. Ya, ada monitoring yang berkesinambungan untuk memastikan penerapan kurikulum baru itu berjalan dengan baik. Ya, tentunya ini bisa dengan penggunaan aplikasi digital untuk melakukan penilaian yang formatif dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa ataupun langsung kepada orang tuanya. Nah, berikut akan disampaikan dampak positif dan negatif perubahan kurikulum. Dampak positifnya adalah kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perubahan teknologi, di mana kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pasar kerja. Kemudian adanya pengembangan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan semakin ini diperlukan di era globalisasi. Kemudian penekanan pada pendidikan karakter ini juga menjadi dampak positif. Ya, perlu adanya integrasi nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Contoh implementasinya adalah program literasi digital yang marak di sekolah-sekolah. Untuk apa? Mengajarkan keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun ketika kita bicara tentang dampak negatif, dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, ini kebingungan dan ketidakpastian di kalangan guru dan siswa, ya. Karena adanya perubahan yang cepat, ya, kurangnya sosialisasi ini tentunya menimbulkan kebingungan, ya. Yang kedua itu penyesuaian waktu dan sumber daya, di mana ada perlu waktu untuk adaptasi, ya, juga perlu biaya yang tidak sedikit dikeluarkan untuk melakukan adaptasi ini. Kemudian dampak negatif lainnya adalah kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan, mana banyak sekolah yang masih belum siap secara infrastruktur maupun SDM, ya, sumber daya manusianya. Ini terutama terjadi di daerah terpencil yang menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Ya. Kenapa? Karena lambatnya informasi terkait dengan pelatihan, ya, sehingga informasi tadi bisa didapat ataupun dapat tapi dalam waktu yang lama. Lalu masa depan kurikulum Indonesia ini ke depan itu ya bisa kita ketahui perlu adanya arah kebijakan nasional. Dan ini bisa kita lihat dari suatu rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentang apa? Kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan pengembangan kurikulum. Kemudian inisiasi Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan kepada guru, kepada sekolah dulu, lalu guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses belajar mengajarnya. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali program-program, ya, sekolah penggerak, guru penggerak, ya, fasilitator, dan banyak lagi istilah-istilah baru yang akan menginisiasi sekolah-sekolah untuk menjadi contoh dalam implementasi kurikulum merdeka. Berikutnya kita akan bicara tentang inovasi dan adaptasi setiap kurikulum. Tentunya ini tidak jauh ketika kita berada dalam lingkup perkembangan teknologi yang tinggi. Itu kita harus mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran kita. Pemanfaatan teknologi, ya, di dalam pembelajaran. Bisa dengan e-learning, platform digital, ya, ataupun pembelajaran daring yang
semakin relevan di era pasca pandemi saat ini. Kemudian kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan global, ya, di mana kurikulum yang dapat dengan cepat menyesuaikan dengan perubahan global dan kebutuhan lokal. Contohnya banyak sekali penggunaan teknologi augmented reality, virtual reality ya, dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif. Kemudian apa? Berikutnya adalah peran dari stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat ini harus bekerja sama secara solid untuk memastikan keberhasilan implementasi kurikulum, ya. Dan juga penelitian dan pengembangan berkelanjutan ini menjadi bahan untuk kita pertimbangkan dan riset ya yang terus-menerus untuk mengembangkan kurikulum ini menjadi lebih baik dan relevan untuk masyarakat kita. Nah, contoh dari implementasi penelitian pengembangan berkelanjutan ini adalah kemitraan dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dan berbasis dengan bukti autentik ya atau bukti yang asli seperti itu. Baik, untuk materi ini mari kita berikan ringkasan materinya ataupun istilahnya kesimpulan di mana perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan dinamika yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan di setiap masanya. Ya, penting perlu ada kesiapan dan kerjasama semua pihak untuk mengimplementasikan kurikulum. Demikian yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan doa, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memudahkan segala apa yang kita cita-citakan. Allah kabulkan. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.